Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang DNS atau Domain Name System ya. Jadi DNS ini digunakan untuk penamaan pada suatu alamat IP, bisa juga sebaliknya ya. Nah, jadi suatu website bisa diakses dan mudah diingat oleh user itu harus dibuat terlebih dahulu dengan DNS ya. Jadi sebetulnya sih DNS ini adalah suatu aplikasi yang diterapkan di salah satu server yang server tersebut menyediakan domain name system ya, penyewaan atau mungkin menyediakan berbagai nama-nama yang belum dimiliki oleh website lain ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu website dia sudah ada yang memiliki, itu tidak bisa. Jadi harus kita tambahkan salah satu kata di website tersebut, atau mungkin ditambahkan satu huruf di website tersebut. Asalkan huruf tersebut tidak boleh sama. Seperti itu. Sama halnya dengan IP address. IP address pun di dalam suatu jaringan lokal itu tidak boleh ada yang sama ya. Misalkan di dalam satu lab ada alamat IP yang misalnya 192.168.1.1. Kemudian ada komputer lain juga di lab yang sama, itu dengan IP yang sama, itu tidak bisa. Jadi mesti dibedakan ya. DNS adalah suatu aplikasi yang menyimpan ya dan mengambil tentang nama host dan alamat IP di dalam suatu database yang terdistribusi ya. Jadi DNS ini dia menyimpan database berupa alamat IP ya, yang memang sudah dia integrasikan dengan aplikasi tersebut ya, yang nantinya aplikasi tersebut menyediakan kepada user ya yang ingin membuat website, dibuatlah nama website yang memang belum dimiliki oleh orang lain, yang nantinya database atau isian dari website tersebut didistribusikan kepada user atau ditampilkan kepada user lewat browsernya. Seperti itu. Nah, di sini ada latar belakang. Sebetulnya sih dulu orang-orang menyebut alamat IP untuk saling berkomunikasi ya. Jadi komputer itu saling terhubung harus memiliki alamat IP ya. Tetapi sebetulnya sih ada juga IP dibagi menjadi dua ya, IP statik dan IP dinamik ya. Jadi kalau misalnya yang statik itu yang memang sudah diterapkan, tetapi kalau misalnya dinamik dia bisa berubah-ubah. Sama halnya kalau misalnya laptop kita itu tidak disetting IP ya, disetting IP pada komputernya yang ada di Start Control Panel, kemudian Network and Sharing Center ya, kemudian Change Adapter Setting ya, kemudian Local Area atau Wireless ya, itu tidak disetting. Tetapi saat terhubung ke internet, otomatis dari internet itu menyediakan atau menambahkan alamat IP kepada komputer kita. Jadi itu IP-nya dynamic ya. Dynamic itu artinya IP-nya bisa berubah-ubah ya, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal ini dikembangkan sistem penerjemah alamat IP ke nama host atau sebaliknya ya. Jadi alamat IP ini yang nantinya diterjemahkan ke nama website tersebut atau mungkin sebaliknya. Awalnya sistem penamaan alamat IP menggunakan sistem host table ya, host table. Tetapi karena mulai banyaknya website saat itu, akhirnya pada penamaan alamat IP ini yang nantinya dirubah menjadi alamat website itu tidak bisa terorganisir dengan baik, sehingga memerlukan aplikasi yang dinamakan DNS ya pada server tersebut, sehingga alamat-alamat IP yang ada di database tersebut itu bisa diakses dan mudah diingat oleh user. Nah, seperti itu. Di sini dia
pada DNS itu dicetuskan ya, atau mungkin dirilis oleh Paul Mokapertis ya tahun 1984 ya. Ini udah cukup lama sekali ya, kira-kira 38 tahun yang lalu. Tetapi saat ini luar biasa, alamat-alamat website yang ada di internet itu cukup banyak ya, cukup banyak sekali. Nah, di sini ada cara kerja DNS. Database yang terdistribusi, di situ ada beberapa bagian. Yang pertama adalah hierarki. Hierarki ini dia urutan ya, urutan atau mungkin tahapan-tahapan. Kemudian yang kedua adalah terdistribusi. Di sini adalah database-nya atau mungkin data-data yang nantinya akan ditampilkan kepada user. Kemudian di sini ada mudah diupdate ya. Nanti pada bagian database tersebut itu mudah diupdate oleh administrator yang nantinya pada bagian konten-konten tersebut bisa dirubah-rubah atau mungkin ditambahkan konten-konten yang lainnya. Nah, cara kerja DNS di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah top level domain. Top level domain ini adalah paling belakang alamat IP ya. Ada .com, com itu maksudnya adalah komersil, kemudian ada edu itu adalah education ya. Kemudian ada gov ya, kemudian ada ID dan lain-lainnya. Nah, di sini turunan dari TLD adalah subdomain. Kemudian ada juga second level domain, third level domain, dan seterusnya. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Nah, di sini ada contoh bagiannya ya. Di sini adalah misalnya prototype.ii ya, .itb.ac.id. Nah, titik ini merupakan root domain ya. Root itu sebetulnya sih kalau diterjemahkan artinya adalah akar ya. Akar atau bisa juga suatu bagian ya. Kemudian ID merupakan top level domain. Top level itu artinya yang paling tertinggi di sini ya, ID. Kemudian ada AC. AC itu di sini merupakan second level domain. Biasanya untuk AC ini digunakan untuk kampus ya, untuk kampus atau pendidikan ya. AC itu maksudnya adalah akademi ya. Kemudian selanjutnya adalah merupakan third level domain. Ini adalah yang bagian yang ketiga. Jadi website itu sebetulnya sih ada bagian-bagiannya pada alamat domain tersebut. I di sini keempat level domain. Kemudian yang terakhir adalah prototype. Tulisan prototype ini dia kelima dalam domain ya, seperti itu. Jadi ada bagian-bagiannya juga. Nah, cara kerja di sini, sistem hierarki DNS tidak ditangani oleh satu server saja. Maksudnya adalah kalau misalnya kita ingin mendaftarkan alamat website kita ya, sebetulnya kita harus memilih dulu suatu website yang menyediakan server untuk domain kita ya, dan di situ kita mesti mendaftarkan ya. Ada sebetulnya sih ada yang gratis, ada juga yang berbayar ya. Kalau misalnya yang berbayar di sini dia ada jangka waktunya ya, ada jangka waktu berapa lama database tersebut disewa ya. Kemudian sistem DNS dibagi menjadi beberapa area yang disebut zona ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di dalam zona bisa terdiri dari seluruh host dalam domain ataupun hanya top level domain saja. Jadi sebetulnya sih di berbagai negara ya, yang memang negara tersebut memiliki yang namanya data center ya. Data center itu sebetulnya sih pusatnya data-data ya. Google juga memiliki data center, Facebook juga memiliki data center ya. Sebetulnya alamat domain kita itu juga yang nantinya didaftarkan itu memiliki data center juga. Dia menyimpan begitu banyak konten-konten website yang memang sudah didaftarkan di website tersebut ya, yang menyediakan. Yang nantinya kalau misalnya kita daftarkan, dia menyediakan alamat domain yang memang kita inginkan, tetapi jangan sampai ada alamat domain yang sejenis. Kalau misalnya ada yang sejenis, kita tidak bisa membuat alamat tersebut, harus dibedakan. Walaupun mungkin hanya satu huruf ya,
Jadi nanti di satu huruf itu bisa kita daftarkan ya. Misalnya SMK Bina Bangsa, wah ternyata SMK Bina Bangsa ini ada yang sama nama SMK-nya. Nah, mungkin di situ Bina Bangsa Curug titik AC.id, ada kata Curug ya, seperti itu. Jadi itu bisa didaftarkan, asalkan jangan ada yang sama. Nah, di sini ada contoh zona ya, silakan dipahami. Kemudian cara kerja, di setiap zona terdapat name server yang akan melayani request DNS. Request DNS, siapa yang merequest? Yang merequest DNS tersebut sebetulnya adalah user. User ini yang nantinya mengetikkan pada browser itu www apa gitu ya, alamat tersebut, yang nantinya itu akan mencari database tersebut di domain yang sudah diketikkan tersebut. Server tersebut harus bersifat otoritatif, artinya dia hanya akan meresolve request terhadap domain di dalam zona yang dia pegang saja. Kalau misalnya di zona tersebut dia tidak memegang request tersebut atau alamat domain tersebut, artinya nanti tidak bisa ditampilkan ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita mungkin mencari alamat website, tetapi nama website tersebut memang belum terdaftar ya, nanti ada informasi di Google tersebut bahwa website yang kita cari itu tidak tersedia ya pada database tersebut. Nah, di sini ada cara kerja ya, ada primary name server, secondary name server. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana cara name server tersebut memperoleh data ya. Nah, ini bisa teman-teman pelajari ya dan pahami. Sebetulnya sih ini teori-teori ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya tidak ada yang belum bisa dipahami, silahkan japri aja ke saya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.